Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ahmadiana Ikhwanintiari, SHMH, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Materi ini terbagi menjadi 4, yaitu A. Hakikat demokrasi dan demokratisasi, yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Septia Nurdianti. Kemudian yang B. Demokrasi di Indonesia, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Sabina Kela Putri. Kemudian yang C, yaitu Sistem Politik Demokrasi, yang akan disampaikan oleh rekan saya, Seroja Putri Islami. Dan yang terakhir yang D, Pendidikan Demokrasi, yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saskia Hairunisa. Berikut pemaparan materi yang akan kami sampaikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septia Nurdianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2C dengan NPM 23160101. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai demokrasi dan demokratisasi. Yang pertama yaitu demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Dalam demokrasi ini, rakyat memiliki peran yang sangat tinggi atau memiliki kekuasaan yang tinggi, di mana dengan adanya rakyat ini maka akan menjadi penentu bagi pemerintah yang akan memimpin suatu negara atau orang-orang yang akan memimpin suatu negara. Konsep pemerintahan ini membagi pengertian yang luas. Yang pertama yaitu dari rakyat, yang kedua oleh rakyat, dan yang ketiga untuk rakyat. Yang pertama dari rakyat, yaitu berkaitan atau berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan tidak sah. Yang kedua, oleh rakyat. Maksudnya adalah pemerintahan yang diberikan oleh rakyat atau dipimpin, kemudian dijalankan tetapi masih dalam pengawasan rakyat. Dan yang ketiga, yaitu untuk rakyat. Maksudnya adalah ketika rakyat sudah menjatuhkan pilihannya kepada orang yang akan memimpin suatu negara, maka orang tersebut perlu menjalankan tugas itu untuk kepentingan bersama atau kepentingan rakyat. Dalam mencapai keputusan atau mengambil keputusan di dalam demokrasi, kita bisa melakukan musyawarah atau pengambilan voting atau mengambil suara terbanyak atau mufakat. Di dalam demokrasi ini, kita juga diberikan kesempatan untuk berbicara dan berargumen atau menyampaikan pendapat kita mengenai suatu negara atau hal-hal yang dibahas. Ketika semua proses itu sudah dilakukan, baik itu voting, musyawarah, atau mufakat, dan kita juga sudah berpendapat atau mengutarakan pendapat kita, maka kita dapat mengambil keputusan tersebut dengan pengambilan suara terbanyak atau suara bulat. Dan dari situ kita akan mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu demokratisasi. Demokratisasi berkaitan atau merujuk pada suatu proses perubahan menuju suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam demokratis ini dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah pergantian penguasa. Pergantian penguasa ini yaitu dari penguasa non-demokratis atau demokrasi menuju penguasa demokrasi. Yang kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tata tertib politik demokrasi. Yang ketiga adalah konsolidasi demokrasi. Maksudnya adalah
yaitu untuk mempererat atau mempersatukan antara kelompok satu dengan yang lain agar terciptanya suatu hubungan yang erat dan kuat. Yang keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara. Demokratisasi adalah suatu proses menegakkan nilai-nilai demokrasi, sehingga sistem politik demokrasi dapat terbentuk bertahap. Nilai-nilai demokrasi ini dianggap baik dan positif, sehingga warga menginginkan tegaknya demokrasi dalam suatu negara. Maka dari uraian yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dan sistem politik yang kemudian berkembang dan menjadi pandangan hidup yang demokratis. Sedangkan demokratisasi adalah upaya atau usaha yang dilakukan dengan berkesinambungan untuk mewujudkan suatu kehidupan yang berdemokrasi. Saya Sabina Kela Putri dengan MPN 231600103. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu B. Demokrasi di Indonesia. Masa mutasi atau pasang surut demokrasi di Indonesia pada hakikatnya terbagi menjadi 5 periode. Di antaranya yang pertama yaitu periode 1945 sampai dengan 1949, yaitu sistem demokrasi Pancasila. Pada periode ini, pemerintah demokrasi Pancasila sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena pada saat itu keadaan Indonesia masih dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kemudian yang kedua yaitu periode 1949 sampai dengan 1959, yaitu sistem demokrasi parlementer. Pada periode ini terbentuknya Konstitusi Indonesia Serikat, yaitu pada tahun 1949 sampai dengan 1950, dan juga terbentuknya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Setelah berjalan hampir lamanya 9 tahun, rakyat Indonesia sadar bahwa penerapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menerapkan sistem demokrasi Pancasila parlementer ini tidak cocok diterapkan di Indonesia karena dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat merintangi pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian yang ketiga yaitu periode 1959 sampai dengan 1965, yaitu sistem demokrasi terpimpin. Dalam pelaksanaannya, sistem demokrasi terpimpin ini merupakan sistem yang bertentangan dengan amanat konstitusional. Periode ini dinamakan periode Orde Lama. Presiden Soekarno menjabat sebagai pemimpin besar revolusi, sehingga pada saat itu terjadi penyimpangan dan penyelewenangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga terjadinya perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965, atau yang kita kenal sebagai peristiwa G30 SPKI. Kemudian yang keempat yaitu periode 1965 sampai dengan 1998, yaitu sistem demokrasi Pancasila Orde Baru. Pada periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam pelaksanaannya, seorang presiden tidak dibatasi periodenya, sehingga kekuasaannya akan menumpuk dan terjadilah penyalahgunaan kekuasaan, sehingga timbullah budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan oleh karena itu terjadilah gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa untuk menuntut perubahan dalam segala bidang. Kemudian yang kelima yaitu periode 1998 sampai dengan sekarang, yaitu sistem demokrasi Pancasila Orde Reformasi. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi ini adalah demokrasi yang berkembang dan berpusat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
dengan menyempurnakan pelaksanaan dan memperbaiki peraturan-peraturan yang dianggap tidak demokratis. Selain itu, meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dengan menekankan fungsi wewenang serta tanggung jawabnya. Berdasarkan kelima penjelasan periodeisasi demokrasi tersebut, pada hakikatnya Indonesia menganut demokrasi Pancasila, di mana di dalam demokrasi Pancasila ini menganut sistem musyawarah dan mufakat dalam mengatasi berbagai macam problematika di negeri ini. Menurut pendapat Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia adalah demokrasi desa yang bercirikan 3 hal, yaitu cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar perkembangan demokrasi Indonesia yang modern, yaitu daulat rakyat, yang mana tidak hanya berdaulat dalam bidang politik saja, tetapi juga berdaulat pada bidang ekonomi dan juga sosial. Saya Seroja Putri Islami, NPM 23160102, akan menjelaskan materi yang C. Sistem Politik Demokrasi. Indonesia sejak mulai berdirinya menjadikan demokrasi sebagai pilihan dalam sistem politiknya. Apa yang menjadi cita-cita para pendiri negara termanifestasikan dalam cita-cita demokrasi. Dalam bukunya Suneno 1995, Putra dan Wajdi 2021. Namun, demikian, sejak awal perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami masa perubahan dari waktu ke waktu, sesuai dalam setiap masa pemerintahan yang ada. Berjalannya demokrasi dengan baik setidaknya dipengaruhi hal-hal yang menopangnya, sehingga itu dapat berjalan dengan baik. Ibarat manusia dapat beraktivitas dengan baik, maka sendi yang menjadi alat untuk beraktivitas memiliki peranan yang penting, begitu pula dalam sistem politik demokrasi. Diperlukan sendi-sendi pokok. Yang pertama ada ide kedaulatan rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, bahwa rakyat memiliki kedaulatan tertinggi. Gagasan ini menjadi ide pokok dari demokrasi sebagaimana yang tertuang pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang bertuliskan kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, negara berdasar atas hukum. Di samping sebagai negara demokrasi, Indonesia juga merupakan negara hukum. Negara hukum itu dalam arti material itu luas dalam hal untuk mencapai tujuan nasionalnya. Yang ketiga ada bentuk republik. Dibentuknya sebuah negara tidak lain untuk memperjuangkan terpenuhinya kepentingan rakyat umum, republika. Karena Indonesia merupakan negara menganut sistem republik sebagaimana pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang keempat, pemerintah berdasarkan konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tercermin pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Yang kelima ada pemerintah yang bertanggung jawab. Di sini pemerintah sebagai penyelenggara negara juga melekat di dalamnya sebuah tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan negara kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Yang keenam ada sistem perwakilan, sistem demokrasi yang juga diatur dalam konstitusi bahwa pemerintah bangsa menjalankan amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang ketujuh ada sistem pemerintahan presidensial. Presiden sebagai
penyelenggaraan negara tertinggi, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Sistem politik demokrasi di Indonesia mengatur beberapa hal pokok, diantaranya itu merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Bentuk pemerintah yang terbentuk republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah menganut sistem presidensial. Yang ketiga ada presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa periode 5 tahun. Lalu kabinet. Di sini kabinet atau menteri diangkat oleh presiden. Parlementer ini terdiri dari 2 kamar, bicameral yaitu DPR dan DPD. Para anggota yang dipilih rakyat melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Lalu ada pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, anggota DPD provinsi, anggota DPRD, kabupaten, kota, dan kepala daerah. Lalu ada sistem multi partai atau biasa dikenal dengan lebih dari 2 partai yang berpartisipasi dalam pemilu, yaitu dalam sejarah perpolitikan di Indonesia ini. Saya Saskia Hairunisa dari kelas 2C dengan NPM 23160099 ingin membacakan materi terakhir, yaitu pendidikan demokrasi masyarakat demokratis akan terwujud jika di negara tersebut terdapat institusi demokrasi dan sekaligus berjalannya perilaku demokrasi. Jika berbincang tentang institusi atau struktur demokrasi, maka menunjuk pada tersedianya lembaga-lembaga politik demokrasi yang ada di suatu negara. Lembaga itu diantaranya pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, parlemen, lembaga pemilu, organisasi politik, lembaga swadaya, masyarakat dari media massa. Membangun institusi demokrasi berarti menciptakan dan menegakkan lembaga-lembaga politik tersebut dalam negara. Sedangkan mengenai perilaku atau kultur demokrasi menunjuk pada berlakunya nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang perilaku hidup baik kesehariannya dan kenegaraannya dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi meliputi damai dan sukarela, adil, menghargai perbedaan, menghormati kebebasan, memahami keragaman, teratur, paksaan yang minimal, dan memajukan ilmu. Membangun demokrasi berarti mengenalkan dan mengosialisasikan dan menegakkan, mencegahkan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu, warga negaranya agar dapat memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, serta nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat agar berperilaku serta bertindak demokratis. Melalui aktivitas yang menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokratis. Pengetahuan dan kesadaran nilai demokrasi meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga negara masyarakat itu sendiri. Demokrasi adalah pilihan terbaik di antara yang buruk tentang pola hidup bernegara. Yang kedua, demokrasi adalah sebuah learning proses yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Yang ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan transformasi nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Pada tahap selanjutnya, pendidikan demokrasi akan diharapkan akan menghasilkan masyarakat yang mendukung sistem politik
yang demokratis. Hal tersebut terwujud apabila masyarakat berlandaskan nilai-nilai demokratis serta berpartisipasi aktif mendukung kelangsungan pemerintahan demokratis di negaranya. Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan baik secara informal, formal, dan non-formal. Secara informal, pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang kembangkan nilai-nilai demokrasi. Secara formal, pendidikan demokrasi dilakukan di sekolah, baik dalam bentuk intra atau ekstrakurikuler. Sedangkan secara non-formal, pendidikan demokrasi berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami mengenai demokrasi dan pendidikan demokrasi. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada hakikatnya, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, di mana di dalam demokrasi Pancasila ini menganut sistem musyawarah dan mufakat dalam mengatasi berbagai macam persoalan di negeri ini. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang menanamkan nilai-nilai demokrasi ke dalam kehidupannya sehari-hari, seperti adil, tolong-menolong, menghargai perbedaan, menghormati kebebasan, dan yang lain sebagainya. Demikian presentasi dari kami mengenai demokrasi dan pendidikan demokrasi. Apabila ada salah kata dalam penyampaiannya, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.